Oke, hari ini tema kita tentang keadaan sosial politik Arab pra-Islam. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh pemakalah. Ini saya ingin menambahkan beberapa hal. Sepertinya tadi belum terlalu dibahas soal kerajaan-kerajaan Arab pra-Islam ya. Nah, ini peta semenanjung Arab pra-Islam. Ini Jazirah Arab ada di sini. Ini ada Laut Merah, ada Laut Arab, kemudian ada Teluk Arab ya. Nah, secara geografis memang Jazirah Arab ini ada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika. Jazirah itu adalah pulau dan Arab artinya padang pasir. Jadi memang di Arab itu adalah pulau yang terdiri dari padang pasir. Jadi sejauh mata memandang itu dia padang pasir. Luasnya kurang lebih 1.100.000 mil atau sekitar 3 juta atau 3,1 juta kilometer persegi. Nah, ini memang dia adalah gurun pasir ya, melintasi Asia, Iran Tengah, padang pasir Gobi gitu. Kemudian kalau kita lihat kepercayaan bangsa Arab, jadi agama bangsa Arab pra-Islam ini sangat banyak ya, sangat beragam. Ada yang memang dia menyembah Allah karena memang kan Nabi Ibrahim dulu mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Kemudian ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, bintang, bahkan ada yang menyembah patung dan api. Kemudian agama lain adalah agama Nasrani dan agama Yahudi, karena kita tahu agama Samawi sebelum Islam itu kan ada Nasrani, ada Yahudi juga ya, jadi termasuk di dalam agama-agama kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Kemudian pada masa itu Ka'bah sudah menjadi pusat tempat beribadah, jadi Ka'bah itu bukan hanya pusat ibadah agama Islam saja gitu. Nah, bahkan di dalam Ka'bah ini ada sekitar 360 buah patung, bentuknya macam-macam, warnanya macam-macam, tergantung dari kabilah dan suku gitu ya. Jadi mereka sukanya seperti apa bentuknya ya mereka bikin gitu. Ada 360, jadi cukup banyak sekali. Kemudian adat istiadatnya ini memang di Arab ini sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya, betul-betul jahiliyah seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman pemakalah dan penanggap tadi. Masa kebodohan juga karena jauh dari nilai-nilai Islam gitu ya, moralnya sangat negatif. Pokoknya semua hal yang negatif itu mereka lakukan, mulai dari berjudi, melacur, minuman keras, mencuri, merampok, menganiaya, terutama tadi disampaikan oleh pemakalah, merendahkan martabat wanita. Kemudian mereka juga suka bertengkar, suka berperang. Kenapa mereka suka berperang? Karena tadi kita lihat geografisnya kan mereka tandus ya. Sejak zaman dulu itu mereka hidupnya itu berkelompok-kelompok, kabilah-kabilah. Nah, mereka itu tinggal di tempat yang ada airnya, ada mata air, ada sedikit tumbuhan gitu ya. Nah, jadi mereka suka berpindah tempat dan saling berperang untuk mendapatkan tempat tersebut gitu. Kemudian ini keadaan politik pra-Islam, kaum Samud ini berkuasa atas tanah di antara Hijaz dan Sam sampai ke tepi pantai lautan Habsi ya. Nah, ini mereka perumahannya itu ada di bukit-bukit. Di bukit, kalau kita melihat di film-film dokumenter di YouTube juga ada itu ya, yang suka ada bukit-bukit batu yang dipahat untuk tempat tinggal orang-orang zaman dulu gitu ya. Jadi mereka tinggal di dalam perbukitan gitu. Kemudian keturunan dari Iram Ibnu Syam ini ada di Yamamah, kemudian kalau Tasmin ini ada di Bahrain. Nah, kedua suku ini sama-sama tinggal di Yamamah, karena di Yamamah itu adalah sebuah tempat yang sangat subur gitu ya. Kemudian juga mereka juga mendirikan rumah yang indah dan ada kerajaan ya. Nah, raja dari Tasmin ini Amluk. Amluk ini seorang raja yang sangat kejam dan sangat tegaan gitu. Kemudian ada namanya Arab Aribah, ini Arab Utara. Nah, ini akhir dari kerajaan Saba, ini pada tahun sekitar 15 sebelum Masehi. Kemudian dalam penelitian ini Arab atau raja di Saba ini dia membayar upeti kepada Raja Romawi yang bernama Sargon II. Nah, ini berkuasa sekitar tahun 705 sampai 721 Masehi. Raja-raja Saba ini ada 27 orang, jadi
kerajaan Arab pra-Islam itu cukup dikenal juga ya, dan ada 15 orang yang bergelar Malik. Kemudian setelah kerajaan Sabah mundur atau melemah, lalu digantikan oleh kerajaan Himyar. Ini sekitar abad kedua Masehi. Lalu ada juga Arab Muta'aribah, ini ada di selatan. Nah, kalau di sini kerajaannya namanya Kerajaan Hirah, ya, sekitar 3 mil dari negeri Kufah. Kemudian ada di sebelah tenggara dari pusara Sayyidina Ali, dan kerajaan Hirah ini menjadi masyhur karena hawanya bagus ya, karena dia dekat dengan daratan. Kemudian ada kerajaan Persia tadi. Nah, ini kalau mau disingkat seperti ini kira-kira. Jadi di negeri Arab pra-Islam ini ada kerajaan-kerajaan ya yang tercatat dalam sejarah, misalnya kerajaan Main 1200 sebelum Masehi. Ini tadi kerajaan Qutban 1000 sebelum Masehi. Ada kerajaan Sabah yang tadi saya ceritakan di atas, ini sekitar tahun 950 sampai 115 sebelum Masehi. Gitu. Kemudian ada kerajaan Himyar, ini kelanjutannya 115 sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi. Kemudian ada kerajaan Hadramaut, ini sekitar penghujung abad ke-3 Masehi. Lalu kita mengenal ada kerajaan Hirah, kerajaan Ghassan, dan beberapa kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Nah, sistem politik di Jazirah Arab ini memang agak sedikit berbeda ya dengan pada masa sekarang. Mereka itu walaupun tadi terkenal jahiliyah, tetapi mereka ini sangat fanatik terhadap sukunya gitu. Mereka ini sangat menjaga sukuismenya gitu ya. Jadi misalnya ada salah satu anggota kelompoknya, anggota keluarganya yang dilecehkan, yang dianiaya, maka satu suku itu bisa menuntut bela gitu, bisa berperang gara-gara salah satu anggotanya dianiaya gitu ya. Jadi sering terjadi peperangan antar suku pada masa Arab pra-Islam. Di antara perang yang tercatat dalam sejarah itu ada perang Busus, perang Dahis, dan perang Fujar. Kemudian, nah ini kalau kita lihat dari kondisi politik Arab pra-Islam, Ka'bah ini kan memang sudah lama berdirinya ya, sejak masa Nabi Ibrahim juga sudah disebutkan dalam sejarah. Nah ini dia ini menjadi tempat ziarah ya beberapa agama gitu, sehingga Ka'bah ini menjadi sentral gitu ya. Ada satu pemerintahan yang tadinya dikuasai oleh 2 suku, namanya suku Jurhum sebagai pemegang kekuasaan politik, dan Ismail, ini keturunan dari Nabi Ibrahim, sebagai pemegang kekuasaan atas Ka'bah. Nah kemudian berganti lagi ya, dipindahkan kepada suku Huza'fah, lalu terakhir ke suku Quraisy. Suku Quraisy waktu itu dipimpin oleh Qusay namanya. Nah ini akhirnya suku Quraisy yang terakhir ini yang berkuasa gitu ya, karena dia kan pusatnya tadi di kota Mekah, di Ka'bah ya. Jadi terbayangkan kalau kita lihat sekarang, sampai sekarang kan Ka'bah ini, Mekah kotanya itu banyak diziarahi, banyak orang melakukan ibadah haji, itu kan semua perputaran ekonomi kan terjadi di situ. Mulai dari untuk penginapan, untuk transportasi, untuk perdagangannya, untuk bahkan industri restorannya juga berkembang gitu ya. Kira-kira zaman dulu juga seperti itu. Jadi siapa yang memegang Ka'bah atau kota Mekah ya, maka dia akan berkuasa gitu kan. Nah, itulah sebabnya suku Quraisy yang tadi terakhir ini akhirnya dia mengatur urusan politik dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah ini menjadi sentral semua urusan di saat itu ya. Nah kemudian karena suku Quraisy ini menjadi suku yang mendominasi masyarakat Arab gitu ya. Nah akhirnya dibuatlah 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah-kabilah asal suku Quraisy gitu ya. Jadi mereka lah yang mengelola. Kalau sekarang mungkin jabatan seperti menteri-menteri gitu ya. Nah ini namanya ada 10, ada hijabah. Hijabah ini penjaga kunci Ka'bah. Kemudian ada sikoyah, ini yang menjaga mata air Zam-Zam yang digunakan oleh para peziarah. Jadi dari zaman dulu air Zam-Zam ini tidak pernah kering sampai sekarang ya, masih dimanfaatkan, dan pada masa Arab pra-Islam ini sudah ada yang memegangnya gitu ya, satu jabatan khusus untuk menjaga mata air Zam-Zam. Kemudian ada Diyat. Diyat ini kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Kemudian ada Sifarah.
kuasa usaha negara atau duta. Kemudian ada liwa, ini jabatan ketentraman. Ada rifadah, ini mengurusi pajak untuk orang miskin. Mungkin kalau sekarang ini, kalau kita lihat di Arab itu kan tidak ada orang miskin ya, semuanya kaya. Bahkan pendidikan itu semua gratis, yang penting mereka mau belajar gitu ya, saking banyaknya uangnya. Pendidikan gratis tidak hanya untuk orang Arab, tetapi diberikan beasiswa untuk orang-orang di luar gitu ya. Banyak juga misalnya lulusan-lulusan pesantren dari Indonesia yang mendapatkan beasiswa pendidikan di Arab ya, untuk yang penting mau belajar gitu. Kemudian ada nadwah, ini jabatan ketua dewan, ada haimah, pengurus balai musyawarah, ada hazimah, ini jabatan administrasi keuangan, dan ada azlam ya, ini menjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Luar biasa kan ini. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin menteri agama ya, tapi menteri agamanya mereka Arab pra-Islam gitu. Ada yang khusus untuk mengetahui, meramalkan gitu ya, bagaimana pendapat para dewa-dewa. Jadi meskipun sudah cukup bagus ini yang di atas tadi jabatan-jabatannya, ternyata ada juga yang ya masih klinik gitu ya, masih percaya yang berbau-bau mistis seperti ini. Kemudian ini kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Suara saya masih bisa terdengar ya? Masih, Bu. Masih, oke. Nah, ini dari segi pemukiman. Jadi masyarakat Arab ini terbagi menjadi dua. Ada Arab pedalaman atau Badawi, dan ada penduduk kota atau Hader ya. Nah, kalau posisi tertinggi dalam struktur Arab pra-Islam, ini dipegang oleh kepala suku, dan yang paling rendah adalah budak. Jadi kira-kira sama seperti sistem kasta di agama Hindu ya. Ada kastanya gitu ya. Jadi yang paling rendah adalah budak. Ini sebelum Islam masuk ke Arab gitu ya. Nah, kemudian dalam masalah pernikahan ini mengerikan ya kalau kita baca ya. Ada kalau poligami memang dalam Islam dibolehkan ya. Tapi poliandri ini kan seorang perempuan bisa memiliki banyak suami gitu ya. Nah, nanti kalau punya anak nggak jelas itu anak siapa. Kemudian ada pernikahan istibda. Nah, ini suami membolehkan istrinya untuk dihamili lelaki lain agar mempunyai keturunan yang berkualitas baik. Misalnya dilihat di situ, oh ini anak petinggi atau anak ilmuwan gitu ya, biar memperbaiki keturunan, dipinjamkanlah istrinya untuk digauli oleh laki-laki lain. Nauzubillah min dzalik. Itu zaman dulu Arab pra-Islam. Kemudian pada masa itu juga seorang lelaki bisa dia mengumpulkan bersaudara. Misalnya ada kakak adik perempuan gitu, itu semuanya dinikahi oleh dia itu ya, ada juga saat itu. Kemudian anak itu bisa mewarisi janda ayahnya. Jadi ayahnya berpulang, istrinya jadi punya anaknya. Kemudian ada hak talak di tangan suami secara mutlak, karena memang perempuan saat itu tidak ada posisi tawar ya, semua ya laki-laki yang berkuasa. Kemudian jangan ditanya kalau masalah perzinahan itu sudah hal yang lumrah gitu di Arab pra-Islam. Jadi memang harkat dan martabat wanita itu tidak dianggap sama sekali. Baru ketika Islam datanglah menawarkan bahwa tidak ada yang berbeda di mata Allah adalah kecuali ketakwaannya. Itu yang membuat banyak orang yang akhirnya tertarik masuk Islam. Kemudian yang biasa kita dengar dalam sejarah ya, bayi dikubur hidup-hidup, mabuk, perjudian, itu merupakan hal yang lumrah pada masyarakat Arab. Kemudian kondisi ekonomi. Nah, tadi kita bahas sebelumnya kan kalau masyarakat Arab itu kan ada dua ya. Ada Arab Badui atau dia pedesaan di pegunungan. Nah, memang mereka mencari penghasilannya itu dengan berternak. Mereka suka sekali berternak kambing, sapi, unta gitu ya. Selain dagingnya yang dimanfaatkan, tapi juga susunya itu, orang Arab kan suka makan kambing dan suka minum susunya ya. Nah, unta juga menjadi satu komoditi pada saat itu. Kemudian masyarakat Arab perkotaan ini memang mereka suka sekali berdagang ya. Bahkan mereka sering ke luar negeri untuk melakukan perdagangan. Jadi sejak zaman dulu sebelum Islam datang itu sudah melakukan perdagangan sampai ke negara yang jauh. Nah, kehidupan ekonomi di Jazirah Arab ini bisa kita lihat dari perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nah, pada masa Saba misalnya dan kerajaan Himyar, ini mereka melakukan perniagaan itu cukup jauh ya, baik
via darat maupun via laut. Unta tadi itu sebagai salah satu kendaraan ya untuk membawa barang dagangan mereka. Dan perniagaan di laut juga cukup jauh ya, mereka melakukan, bahkan ada yang sampai ke India, ke Tiongkok, ke kalau yang via darat ke semenanjung atau ke seluruh jazirah Arab. Nah, inilah yang menyebabkan ketika Islam datang, penyebaran agama Islam itu diantaranya sampai ke Indonesia itu kan melalui jalur perdagangan, karena memang mereka sukanya berdagang. Jadi itu plusnya gitu ya. Ketika mereka melakukan perdagangan, mereka sambil menyiarkan agama Islam ya. Nah, ini salah satu cikal bakalnya sejak masa pra-Arab ini emang darahnya itu darah dagang gitulah. Mungkin kalau di Indonesia itu kira-kira kayak orang Padang kali ya. Orang Padang di mana-mana kan jago berdagang gitu ya. Nah, orang Arab juga begitu. Mereka suka sekali berdagang. Di mana-mana mereka yang menguasai perdagangan. Nah, kemudian ketika negeri Yaman ini dijajah oleh bangsa Habsyi, lalu dilanjutkan dijajah oleh bangsa Persia, akhirnya kaum penjajah ini menguasai perniagaan di laut gitu ya. Tetapi perniagaan di Arab sendiri ini berpindah ke penduduk Mekah karena kaum penjajah ini tidak bisa menguasai bagian dalam Jazirah Arab ya. Jadi hanya di pinggirannya saja, nggak sampai ke Jazirah Arabnya. Nah, orang-orang Yaman yang tadi sudah pindah ke Mekah, mereka ini kan sudah punya pengalaman yang luas di bidang perniagaan. Kemudian Ka'bah ini semakin hari semakin masyhur, yang berziarah itu berdatangan dari segenap penjuru, dari semua wilayah, dari semua negara gitu ya. Akhirnya mereka ini ya memang semakin mengandalkan perdagangannya gitu ya, dari sektor itu mereka bisa kaya gitu. Sehingga suku Quraisy ini terutama mereka mendapatkan kemajuan dan kemasyhuran di dalam dan di luar Jazirah Arab. Nah, itu tambahannya, ini melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi.